warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar, khususnya pada matematika ini. Jangan pernah merasa bahwa matematika itu susah gitu ya. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar ya mengenai pengertian dari SPLDV itu seperti apa, kemudian contohnya SPLDV itu seperti apa, dan juga PLDV itu apa sih. Kemarin kita sudah belajar mengenai itu ya. Nah, jadi kemarin ada berapa anak-anak untuk metode penyelesaian SPLDV? Iya, ada 3. Ada yang masih ingat apa aja? Iya, yang pertama ada substitusi. Oke, metode pertama adalah substitusi. Kemudian yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah metode eliminasi. Setelah eliminasi, yang terakhir apa ya kira-kira? Oke, yang terakhir adalah metode grafik. Yang ketiga adalah metode grafik. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi silahkan ditonton ya untuk video selanjutnya. Oke, pada slide pertama ini kita akan belajar mengenai penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu supaya nanti kalian dapat menggunakan atau menerapkan metode substitusi ini dalam menyelesaikan SPLDV. Nah, ada yang tahu nggak nih substitusi itu apa? Ada yang tahu? Oke, belum ada ya. Oke, substitusi. Nah, substitusi itu bisa dikatakan dengan pengganti. Jadi bisa menggantikan. Misal ada sebuah persamaan yang bernilai X ditambah Y sama dengan 1. Kemudian diketahui X-nya itu 2. Nah, jadi kita tinggal mengganti X itu sama dengan 2 ke persamaannya gitu ya. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah dalam menyelesaikan substitusi itu sendiri. Yang pertama, itu adalah ketika kalian menjumpai soal. Nah, ketika kalian menjumpai soal, di situ ada 2 persamaan ya. Nah, ada 2 persamaan, minimal 2 persamaan, karena di dalam SPLDV ini minimal memiliki 2 persamaan. Jadi, tugas kalian apa? Yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi X atau Y. Boleh X atau Y. Nah, yang sekiranya kalian anggap mudah, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memasukkan hasil tersebut ke persamaan lain. Nah, ketika kalian sudah mengubah persamaan, entah itu ke dalam bentuk X atau bahkan Y, kemudian persamaan itu tadi dimasukkan ke dalam persamaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nah, kita harus melakukan hal yang sama untuk menemukan nilai variabelnya itu berapa. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, yang ada ditanyakan disimpan dulu ya. Nah, kemudian supaya lebih jelas lagi kita adalah contoh soal mengenai metode substitusi. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Ya, menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan X ditambah 3Y sama dengan 1 dan 2X dikurangi Y sama dengan berapa? Iya, sama dengan 9. Nah, tadi ada berapa langkah? Ada 3 ya, 3 langkah. Nah, caranya bagaimana di sini? Kalian yang pertama itu menuliskan dulu
di sini kan tertuliskan bahwa X ditambah 3Y sama dengan 1. Berarti ini ya. Nah, ini kita tuliskan itu persamaan yang ke-1. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Kemudian yang kedua. Nah, 2X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, ini kita tuliskan ke persamaan kedua. Gitu ya. Oke, selanjutnya tadi langkah yang pertama itu kalian diminta untuk mengubah salah satu persamaan. Nah, di sini yang akan dirubah itu persamaan yang 1, yaitu diubah menjadi X. Nah, maka akan menghasilkan persamaan yang ini ya, yang 1. Nah, ini kita rubah menjadi X ini. Nah, maka akan berubah menjadi X sama dengan 1 dikurangi 3Y. Kenapa ini jadi minus? Karena kalau dipindah luaskan ya, yang semula berada di sebelah kiri ini kan positif. Kemudian dipindah ke kanan jadi negatif. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Jadi setelah kalian mendapatkan nilai X, nah, sudah menemukan persamaan X. Kemudian kalian melakukan substitusi ya, yaitu dari persamaan 3 yang kalian cari X-nya tadi ke persamaan yang kedua ini. Persamaan yang kedua. Jadi, nah, persamaan keduanya apa? 2X dan 9. Kemudian kita ganti X-nya menjadi 1 dikurangi 3Y. Nah, maka akan berubah ya, yang menjadi warna hijau ini. Itu adalah setelah X-nya itu dimasukkan berapa. Kemudian, dari sini kalau ada yang bentuk persamaannya itu seperti ini. Ini kan 2 dikali dalam kurung 1 dikurangi 3Y. Itu caranya berarti 2 dikalikan 1. Atau 2 dikali yang depannya, itu berarti berapa? Ya, 2 ya. Kemudian 2 dikali yang belakang, atau 2 dikali negatif 3Y. Hasilnya? Ya, negatif 6Y. Nah, jadi hasilnya ini yang berwarna oranye, anak-anak. Yang berwarna oranye ini, itu hasilnya. Jadi 2 kali 1 tadi 2 ya. Kemudian 2 dikali negatif 3Y. Berapa? Ya, negatif 6Y. Jadi 2 dikurangi 6Y. Ini dikurangi Y ya, karena ini masih ada Y-nya. Jadi dikurangi Y sama dengan 9. Oke, sampai sini paham? Oke, nanti kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan dengan ibu. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai Y itu bagaimana sih, Bu? Nah, maka itu selanjutnya dipindah ruas. Kayak yang atas tadi ya, dipindah ruas. Nah, maka akan menjadi negatif 6Y dikurangi Y sama dengan 9 dikurangi 2. Karena itu tadi 2-nya dipindah ruas ya, jadi negatif 2. Kemudian negatif 6Y dikurangi Y berapa? Ya, negatif 7Y sama dengan 9 dikurangi 2 berapa? Iya, 7. Jadi negatif 7Y sama dengan 7. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti cara mencari nilai Y-nya itu sama dengan ya, negatif 7 dibagi 7. Berapa? Ya, Y adalah negatif 1. Oh ya Bu, ini kan Y-nya sudah ketemu nih. Selanjutnya bagaimana ya? Oke, untuk selanjutnya kita masukkan lagi nih nilai Y ke persamaan 1. Nilai Y itu kan tadi sudah ada berapa? Iya, negatif 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang pertama. Maka akan menjadi X ditambah 3Y sama dengan 1. Itu tadi persamaan yang pertama. Kemudian ketika kita memasukkan nilai Y
ke dalam Y itu sendiri, ke dalam persamaan 1, itu akan berbentuk X ditambah 3 dikali negatif 1 sama dengan 1. Kemudian X, kenapa itu negatif 3 atau dikurang 3? Karena 3 kali negatif 1 berapa? Ya, negatif 3. Sehingga X di situ yang semula plus jadi minus, jadi negatif ya. Semula positif jadi negatif. Jadi X dikurang 3 sama dengan 1. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini maka dipindah ruas lagi ya. Nah, jadi X-nya berapa? X-nya adalah X sama dengan 1, negatif 3 dipindah ke kanan menjadi positif 3. Jadi X sama dengan 1 ditambah 3. Nah, X-nya sama dengan berapa? 4 ya, X-nya 4. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut, nah itu adalah X-nya berapa? Nah, X-nya adalah 4, Y-nya ya negatif 1. Jadi HB-nya adalah 4, negatif 1. Nah, itu tadi mengenai penjelasan metode substitusi atau pengganti atau mengganti ya. Nah, apabila nanti dari anak-anak ada yang ditanyakan mengenai video ini yang sudah dijelaskan, nanti boleh langsung tanya ke Ibu. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.